NIM saya 859182644. Saya berasal dari UPBJJ UT Mataram. Saya kali ini akan mengerjakan tugas 4B pembelajaran mikro. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ami sakit. Oh, Ami sakit. Oke, terima kasih. Kok Ibu lihat kalian hari ini tidak bersemangat? Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk semangatnya sudah. Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu. dua kaki saya pakai sepatu baru. dua tangan saya Yang kiri dan kanan. satu mulut saya tidak Berhenti makan. Oke, bagus anak-anak semua. Apakah kalian semua tahu hari ini kita akan belajar apa anak-anak? berhasil, Bu. Iya betul, hari ini kita akan belajar metamorfosis. Ibu akan jelaskan dulu ya, apa itu metamorfosis. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, metamorfosis adalah proses biologis perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur tubuh secara signifikan setelah kelahiran atau penetasan. Jadi metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalian semua tahu nggak contoh dari metamorfosis sempurna? Apa aja? Kupu-kupu. Apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu, betul. Nah, kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa? Belalang, Bu. Betul sekali. Sebelum Ibu akan membagikan kalian LKPD, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video tentang metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ular. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dibuatkan oleh ulat. Dalam kepompong, ulat berubah menjadi pintu yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. 4. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong.
pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, subscribe dong. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu semangat ya. Kali ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yuk kita simak. Proses pertumbuhan setiap hewan ada yang mengalami perubahan ukuran dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Ya, betul. Metamorfosis. Perhatikan binatang ini. Apakah ada perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, mari kita amati daur hidup hewan kupu-kupu, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase pupa. Perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku mulai terjadi sejak fase larva. Saat telur menetas, kita mengenal larva kupu-kupu dengan nama ulat. Ulat makan banyak daun sampai menjadi gemuk. Ulat mulai melepas kulit luarnya. Setelah itu, ulat bergantung terbalik di ranting pohon atau daun. Dari fase larva, hewan mengalami metamorfosis. Pada tahap pupa, ulat mengalami proses yang luar biasa. Tahap inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Anggota tubuh dan organ ulat mengalami perubahan yang luar biasa hingga menjadi bentuk fisik kupu-kupu yang sempurna. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Ada bagian penting dalam kepompong yang bernama cakram imaginal, yang merupakan kumpulan sel. Dari cakram imaginal inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Cairan yang kaya akan zat protein pada cakram imaginal akan membantu pertumbuhan dan perubahan tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Masya Allah, demikian hikmahnya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kupu-kupu adalah contoh serangga yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna. Ini artinya, untuk mencapai bentuk kupu-kupu, maka hewan asalnya akan melalui 4 tahap perubahan bentuk. 4 tahap ini bermula dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, dilanjutkan dengan pupa, dan terakhir imago. Baik anak-anak, kita perhatikan metamorfosis kupu-kupu dari telur menjadi kupu-kupu dewasa dalam waktu 30 hari. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Telur kupu-kupu yang menetas akan menjadi ulat, dan ulat akan hidup dengan makan banyak daun sebagai persiapan menuju fase berikutnya. Fase berikutnya dari ulat adalah kepompong yang mengubah bentuk tubuhnya untuk menjadi kupu-kupu. Fase kepompong umumnya terjadi selama 12 hari. Di dalam kepompong, ulat mengeluarkan suatu enzim. Enzim ini akan membuat tubuh menjadi meleleh. Hampir seluruh jaringan tubuhnya tercena menjadi
menjadi cairan. Namun, ada bagian bernama cakram imaginal yang masih bertahan. Cakram imaginal ini merupakan kumpulan dari sel yang tidak ikut tercerna. Cairan yang ada dalam kepompong ini kaya akan protein. Cairan ini akan membantu sel dan cakram imaginal membentuk anggota tubuh kupu-kupu dewasa. Saat pertama kali keluar dari kepompongnya, sayap kupu-kupu masih lunak dan terlipat di tubuhnya sehingga belum bisa terbang. Kupu-kupu harus segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya sebelum terbang. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Semoga dengan video yang ditayangkan, materi metamorfosis kupu-kupu ini dapat kalian pahami dengan baik. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari juga. Jika telah sempurna, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Ibu guru punya pertanyaan nih, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalian perhatikan gambar ya, ada metamorfosis kupu-kupu. Cok. Nah, itu dia video dari metamorfosis kupu-kupu. Hari ini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian akan isi ini ya. Ini kalian gunting satu-satu, kemudian ditempel ke kolom-kolom ini. Ada kok ini ya. Oke, kalian sudah selesai. Jadi ini dia siklus hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu ada dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Inilah metamorfosis sempurna. Oke anak-anak, Ibu rasa kalian semua mengerti apa itu metamorfosis sempurna beserta contohnya. Nah, pertemuan kita selanjutnya Ibu akan membahas metamorfosis tidak sempurna beserta contohnya. Ibu juga akan kasih kalian LKPD. Oke anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak semua.